Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, bertemu kembali kita pada pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI. Pada kali ini materi kita adalah menyambung materi yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kita bicara tentang ketabahan baginda Rasulullah SAW di dalam berdakwah, maka kali ini kita lanjutkan, yaitu ketabahan sahabat-sahabat Nabi di dalam berdakwah. Anak-anak Bapak yang Bapak banggakan, bisa kalian simak, kalian buka di buku SKI yang baru ini pada halaman 8. Bapak ingin menjelaskan tentang ketabahan para sahabat Nabi. Yang pertama, kita akan membahas tentang ketabahan Bilal bin Rabah. Kita ketahui bahwasanya Bilal bin Rabah ini adalah seorang Habsyi atau Habasah atau Ethiopia, seorang budak yang berkulit hitam, kemudian badannya kurus, tinggi, berambut tebal, berambutnya negro. Itu secara fisiknya Bilal. Nah, Bilal ini adalah menjadi seorang budak dari seorang majikan yang bernama Umayyah bin Khalaf, di mana Umayyah bin Khalaf itu adalah merupakan pimpinan dari Bani Jum'ah. Nah, kehidupan Bilal tidak berbeda dengan kehidupan budak-budak yang lain, karena Bilal ini memang sejak kecil sudah menjadi budak. Budak itu adalah seorang yang dipekerjakan, disuruh bekerja, tapi tidak mendapatkan gaji sama sekali. Disuruh kerja, tidak dapat gaji, nggak dibayar. Dan bahkan anehnya pada zaman itu budak itu bisa diperjualbelikan. Kalau majikannya sudah bosan bisa dijual, ganti majikan, layaknya seperti barang. Nah, kemudian Bilal bin Rabah ini di masa saat Rasulullah SAW menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat tentang Islam ini, maka akhirnya Bilal bin Rabah itu penasaran, ingin menjumpai baginda Rasulullah. Akhirnya setelah ketemu dengan Rasulullah, mendengarkan penyampaian dakwah Rasulullah, Bilal menyatakan dirinya bertekad untuk masuk Islam. Bilal bertekad untuk masuk Islam. Dan pada waktu itu Bilal bin Rabah ini adalah masih dalam keadaan pemuda, ya. Nah, akhirnya setelah itu majikannya tahu kalau Bilal ini sudah menjadi pengikut Rasulullah. Akhirnya majikannya marah. Siapa majikannya tadi? Muawiyah bin Khalaf ini marah. Bukan Muawiyah, mohon maaf. Umayyah bin Khalaf ini marah. Marah sejadi-jadinya, menyiksa Bilal. Dengan cara apa disiksa? Dipukul, dicambuk, kemudian diikat kakinya, diseret di padang pasir yang sangat panas. Anak-anak bisa bayangkan, padang pasir di Mekah atau di Madinah itu panasnya luar biasa. Ketika di musim panas, panasnya luar biasa. Bahkan kita berjalan di jalan biasa saja, itu rasanya seperti kita sedang kena knalpot mobil yang hawanya sangat panas. Ini Bilal bin Rabah diikat kakinya, diseret di padang pasir yang sangat panas, tidak pakai baju, kemudian dipukul, dicambuki, dipaksa untuk kembali kepada ajaran agama nenek moyang mereka, yaitu menyembah berhala. Ketika Umayyah bin Khalaf mengatakan, "Hai Bilal, keluar dari agamamu yang baru. Kamu harus kembali mengikuti ajaran nenek moyang, menyembah Lata dan Uzza." Tapi Bilal tetap teguh mempertahankan keimanannya. Sampai-sampai dia tidak mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah, karena saking beratnya siksaan itu, hanya mampu mengucapkan kalimat Ahad, 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 yang artinya adalah Esa, Esa, Esa. Allah Maha Esa, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Nah, akhirnya penyiksaan itu berlanjut. Tiap hari Bilal disiksa seperti itu dengan tujuan agar keluar dari agama Islam. Namun akhirnya Allah berkehendak lain. Pada satu ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang sudah memeluk Islam. Abu Bakar ini seorang yang kaya raya, yang sangat dermawan. Begitu lewat melihat Bilal disiksa seperti itu, akhirnya Abu Bakar As-Siddiq menemui majikannya yaitu Umayyah bin Khalaf untuk bernegosiasi dengan harapan Bilal akan dibeli. Berapapun harga yang ditentukan akan dibeli, dimerdekakan. Akhirnya setelah sepakat dengan harga yang sangat mahal, Bilal bin Rabah dimerdekakan, dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq, kemudian dimerdekakan menjadi orang yang bebas,
tidak lagi menjadi budak, sehingga Bilal bin Rabah dengan tenang bisa melakukan ibadah tanpa ada siksaan dan tekanan dari orang lain yang notabene-nya menjadi majikannya. Akhirnya Bilal bin Rabah semakin semangat untuk mempelajari Islam, mengamalkan Islam, dan pada akhirnya Bilal bin Rabah terus mengikuti kajiannya Rasulullah, semakin paham tentang Islam, dan kebetulan Bilal bin Rabah ini suaranya bagus sehingga diangkat menjadi muadzin di zaman Rasulullah. Bahkan sampai Rasulullah wafat, Bilal bin Rabah adalah muadzin yang senantiasa mengumandangkan adzan di Masjidil Nabawi di Madinah. Nah, ini Bilal bin Rabah. Kemudian yang kedua, bisa anak lihat di halaman 9, ada keteguhan hati keluarga Sumayyah. Sumayyah atau Samiyah. Nah, anggota keluarga ini terdiri dari Sumayyah binti Khayyat, seorang ibu. Kemudian Yasir bin Amir, ini suaminya Sumayyah. Kemudian punya anak namanya Ammar bin Yasir. Dan punya anak lagi, satu lagi namanya Abdullah atau yang terkenal dengan Anis bin Yasir. 4 orang dalam satu keluarga. Ini berasal dari Yaman dan merantau ke Mekah. Sampai di Mekah kemudian menjadi pengikut baginda Rasulullah SAW. Dan kebetulan Sumayyah binti Khayyat ini bersaudara dengan Abu Hudzaifah bin Mughirah. Nah, kemudian Sumayyah binti Khayyat dan keluarganya ini menjadi budak dari Amr bin Hisham yang tak lain nama lainnya adalah Abu Jahal. Nah, akhirnya setelah Sumayyah dan keluarganya ini menjadi pengikut Rasulullah, Abu Jahal marahnya luar biasa. 4 orang dalam keluarga ini disiksa semuanya, termasuk suaminya Sumayyah yang namanya Yasir bin Amr ini. Yasir bin Amr ini disiksa sampai meninggal dunia, menjadi syahid karena meninggal dalam keadaan mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Sampai mati disiksa oleh Abu Jahal. Dipukuli, diseret seperti layaknya barang, dijemur di padang pasir. Pokoknya siksaan demi siksaan, dipanggang di bara api dan seterusnya. Sampai akhirnya Yasir, ayahnya Ammar atau suaminya Sumayyah ini meninggal dunia duluan. Kemudian sampai pada akhirnya setelah itu anak yang kedua, berarti adiknya Ammar bin Yasir atau yang terkenal dengan sebutan Abdullah, itu juga meninggal dunia dengan siksaan yang begitu berat. Akhirnya setelah itu Sumayyah, ya, ibunya Ammar bin Yasir ini, Sumayyah ini, seorang budak wanita ini kemudian ditawari oleh Abu Jahal, kalau kamu mau kembali ke ajaran nenek moyang maka siksaan ini akan dihentikan. Tapi rupanya Sumayyah tidak mau mengikuti apa kata majikannya, tetap mempertahankan akidahnya. Sampai pada akhirnya Sumayyah disiksa lagi. Bahkan menurut riwayat, mohon maaf ini, Sumayyah ditusuk dengan tombak mengenai kemaluannya sampai meninggal dunia. Akhirnya Sumayyah pun wafat sebagai syahid dalam keadaan mempertahankan agama Islam. Nah, kemudian tinggal Ammar bin Yasir, anaknya Sumayyah. Ini terus disiksa sampai pada akhirnya tidak berdaya, disiksa sampai pingsan-pingsan. Dan pada akhirnya pada waktu itu ada sekelompok orang-orang kafir Quraisy yang memaksa Ammar bin Yasir ini untuk kembali kepada ajaran nenek moyang dan mengucapkan kalimat-kalimat yang memuja kepada dewa-dewa mereka. Nah, dalam kondisi yang sudah sangat lemah begitu, akhirnya Ammar bin Yasir karena dipaksa mau mengucapkan seperti ucapan mereka. Nah, kemudian barulah Ammar bin Yasir dibebaskan dari siksaan. Kemudian sampai pada akhirnya Ammar bin Yasir ini selamat dari siksaan. Nah, dalam kondisi seperti ini sebenarnya adalah orang-orang Islam yang pada waktu itu ada di sekelilingnya Ammar bin Yasir sangat menyayangkan ini, karena melihat Ammar bin Yasir sudah kembali ke ajaran nenek moyang. Padahal tidak. Saat itu Ammar benar-benar dipaksa oleh orang-orang kafir Quraisy, sehingga turun firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nahl ayat 106, "Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman." Jadi barang siapa yang kafir ingkar kepada Allah setelah dia beriman, maka dia akan disiksa oleh Allah, kecuali orang-orang yang dipaksa untuk kafir padahal di dalam hatinya ada keimanan. Maka termasuk Ammar bin Yasir ini yang dipaksa padahal di dalamnya ada keimanan. Nah, akhirnya Ammar bin Yasir pun selamat dari kekafiran, selamat dari siksaan, dan kemudian menjadi pejuang Islam yang sangat luar biasa. Kemudian yang ketiga, bisa anak-anak lihat di halaman 11, ada
Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini ketika masuk Islam pada saat itu masih berumur 8 tahun. Zubair bin Awam termasuk orang yang pertama masuk Islam dalam kelompoknya pada waktu itu. Nah, kemudian Zubair bin Awam ini sekalipun dari golongan keluarga yang terhormat, namun Zubair bin Awam ini tidak luput dari penyiksaan. Disiksa oleh pamannya sendiri. Ketika pamannya mengetahui keislaman Zubair bin Awam, maka kemudian Zubair ini disiksa oleh pamannya sendiri agar mau keluar dari Islam. Dengan cara apa? Digantung di atas tiang, kemudian pamannya menyalakan api dari bawah, sehingga kondisinya Zubair bin Awam itu berada di atas gantungan, digantung ya, di bawahnya ada api, sehingga kepanasan yang luar biasa. Namun tetap Zubair bin Awam tidak mau kembali kepada ajaran nenek moyang, sampai pada akhirnya Zubair menjawab dengan mantap, aku tidak akan kembali sedikit pun kepada ajaran agama nenek moyang. Nah, pada waktu itu kemudian Zubair bin Awam dia selamat dari siksaan itu dan kemudian menjadi pejuang Islam yang luar biasa. Kemudian yang terakhir, yang keempat yang perlu anak-anak pahami, di halaman 12 ada Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari ini asli adalah nama aslinya Jundub bin Janadah. Kemudian Abu Dzar ini dikenal sebagai orang yang keras, pemberani. Ketika pada waktu itu Abu Dzar mendengar bahwasanya ada seorang nabi yang mengajarkan agama yang baru, agama yang sangat mulia, maka kemudian Zubair bin Awam itu merantau ke Mekah mencari Rasulullah. Sampai pada akhirnya setelah ketemu dengan Rasulullah, Abu Dzar menyatakan dirinya menjadi pengikut Rasulullah. Cuman Rasulullah pada waktu itu menyampaikan kepada Abu Dzar, hai Abu Dzar, sebaiknya kamu diem-diem saja. Kamu jangan nyatakan keislaman ini, karena pada waktu itu Nabi Muhammad sedang menyampaikan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Takutnya kalau diketahui banyak orang akan disiksa. Namun Abu Dzar dasar dirinya seorang pemberani, tetap tidak menghiraukan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi. Kemudian Abu Dzar berjalan mendekati Ka'bah, sampai di tepi Ka'bah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sampai pada akhirnya karena di situ banyak orang-orang kafir, akhirnya Abu Dzar ini disiksa oleh orang-orang kafir. Disiksa sampai pada akhirnya dengan penyiksaan yang begitu luar biasa. Tapi akhirnya kemudian Abu Dzar Al-Ghifari pada waktu itu diselamatkan oleh ada paman Nabi yang bernama Abbas yang kemudian menyelamatkannya. Kemudian Abu Dzar pulang ke kampungnya. Nah, sampai pada akhirnya nanti ketika Nabi Muhammad menyampaikan dakwah secara terang-terangan, Abu Dzar ini menjadi pembela Islam yang luar biasa. Kemudian yang terakhir, yang kelima, halaman 13, di situ ada ketabahan hati Khobab bin Aros. Khobab bin Aros. Khobab bin Aros ini adalah seorang yang pandai membuat senjata dari besi. Bahkan orang-orang kafir banyak pesan senjata dari besi, ada baju besi, ada pedang, ada tameng dan segala macam itu terbuat dari besi. Khobab bin Aros ini ahli membuat senjata. Nah, pada saat itu ketika Khobab bin Aros ini mendengar bahwasanya dirinya mendengar ada seorang nabi yang mengajarkan ajaran agama Islam yang sangat mulia, akhirnya Khobab bin Aros ini juga mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Sehingga setelah hal itu diketahui oleh orang-orang kafir, maka kemudian Khobab bin Aros ini tak luput dari siksaan. Disiksa dengan siksaan yang begitu luar biasa. Bahkan Khobab bin Aros ini penuh dengan siksaan yang begitu keras, sampai pada akhirnya dipanggang dengan api, ada baju besi dipakaikan pada tubuhnya sehingga badannya mengelupas, kemudian sampai pingsan dan sampai pada akhirnya dirinya benar-benar merasa tidak berdaya akan hal itu. Namun kembali kepada keteguhan hati, Khobab bin Aros ini tetap menjadi pengikut Rasulullah yang luar biasa dalam rangka mempertahankan keimanan. Itulah kisah para sahabat-sahabat yang dengan teguh mempertahankan keimanan, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut, bismillahirrahmanirrahim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatannal ladzina min qablihim falaya'lamannallahu alladzina shadaqu walaya'lamannal kadhibin.
Yang artinya apakah manusia mengira bahwa ketika mereka mengucapkan aku beriman kepada Allah kemudian dibiarkan tidak disiksa, tidak diuji? Tidak. Manusia yang mengatakan aku beriman kepada Allah pasti akan diuji oleh Allah. Untuk apa? Untuk mengetahui apakah keimanannya itu benar-benar mantap atau sekedar di bibir saja. Sehingga kalau kita mendapatkan ujian dan cobaan dalam rangka kita ini mempertahankan akidah, itu hal yang biasa. Para sahabat Nabi dulu lebih dari apa yang selama ini kita rasakan. Nah, kemudian bagaimana meneladani para sahabat? Yang pertama, tetap sabar meskipun diberi ujian atau cobaan yang berat. Karena tanda ujian itu akan membuat seseorang imannya akan semakin naik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pantang menyerah demi meraih kesuksesan. Kalian juga begitu, sebagai seorang murid, sebagai seorang siswa, sebagai seorang muslim, pantang menyerah. Terus berusaha, berikhtiar agar kalian bisa mencapai cita-citanya menjadi anak-anak yang sukses, berhasil urusan akhirat khususnya, apalagi juga urusan dunia karena kita sedang berada di dunia ini. Kemudian yang ketiga, tidak putus asa dan selalu optimis saat menghadapi kesulitan. Ketika kalian menghadapi kesulitan dalam memahami pelajaran, nggak usah khawatir, tetap optimis, husnudon kepada Allah, yakin suatu saat Allah akan memberikan petunjuk kepada kalian. Dulu kalian waktu SD kelas 1 nggak bisa matematika, pengurangan, penjumlahan yang angka yang banyak, sekarang udah pinter. Tandanya apa? Allah memberikan petunjuk kepada kalian untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan itu. Jadi jangan sampai putus asa, jangan menyerah, yakin akan kekuasaan Allah. Kemudian yang keempat, memberi maaf dan tidak dendam kepada orang lain. Para sahabat Nabi ini luar biasa, disiksa tapi tidak ada dendam dalam hatinya. Buang jauh-jauh sifat dendam, pelihara sifat pemaaf, maafkan orang lain yang bersalah kepada kita, maka kita akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini aja yang dapat Bapak sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya tentang ketabahan dan kesabaran para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kurang dan lebih saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.